Kalangan hadir. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah berikan rezeki untuk saya dan antum semua kembali dalam majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita lanjut materi kita masih dalam mukadimah ya, masih dalam mukadimah bahwa kemarin salah satu pembahasannya adalah barang siapa yang menambah ilmu lalu ilmunya tidak menambah dekatnya dia kepada Allah, maka sesungguhnya ilmu itu akan menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin al-anqal wa'lam rahimakallah anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Pembahasan pertama adalah Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Bidayatul Hidayah membahas bahwa seseorang dalam mencari ilmu itu ada dalam tiga keadaan, ada dalam tiga golongan. Yang pertama, minal faizin. Minal faizin. Apa kata musannif? Rajulun talabal ilma liyadakhirahu zadan ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajhallahi ta'ala wa darul akhirah fahadha minal faizin. Fahadha minal faizin. Yang pertama, jadi kita ini dalam belajar, dalam mengajar, dalam dakwah, dalam mendengarkan ilmu, semuanya dalam satu jabatan yang sama. Tidak ada pemateri di sini berarti dia orang yang pintar, berarti dia orang yang hebat, bukan. Tapi kita semua di sini dalam tempat yang sama, makom yang sama, sama-sama belajar dalam makom thalabul ilm. Maka ini penjelasan musannif ini untuk kita semua, bukan hanya untuk pelajar, tapi untuk yang mengajar juga gitu. Maka orang dalam mencari ilmu itu dalam tiga keadaan. Yang pertama minal faizin. Apa faizin? Faizin itu dari kata faza, artinya sukses. Orang yang sukses, orang yang benar, orang yang beruntung, itu faizin. Makanya kalau lebaran kan kita minal aidin wal faizin, artinya orang-orang yang sukses. Siapa orang yang sukses? Orang yang sukses adalah orang yang mencari ilmunya itu betul-betul karena Allah, betul-betul ingin mendapatkan atau mencari bekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa maksudnya tanda-tanda nih? Tanda-tanda orang yang amalnya itu betul karena Allah adalah semangatnya senantiasa naik, ya. Betul kata Imam Ghazali, kata Imam Bukhari, al-iman yazid wa yanqus. Kata Imam Bukhari, iman itu naik dan turun, betul, naik turun iman. Cuman kalau orang yang mencari ilmunya itu betul-betul karena Allah, minimal kalau turun nggak terlalu jauh lah, gitu. Terus naik semangatnya, gitu. Zadan ilal ma'ad, maksudnya apa? Ilmu yang kita cari, ilmu yang kita timba, itu harus menjadi bekal untuk kita pulang ke negeri akhirat. Jadi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakfi kamina dunya kazadir rakib gitu kan. Cukup kamu itu di dunia seperti pengemudi yang sedang mencari bekal. Jadi namanya dunia itu al-ajilah, sesaat, sebentar, cuman tempat untuk kita mencari bekal. Apa bekalnya untuk nyampe ke akhirat? Bekalnya bukan dengan uang, bekalnya bukan dengan makanan, bekalnya bukan dengan pakaian, tapi di akhirat nanti uang nggak berlaku lagi, harta benda nggak berlaku lagi, jabatan nggak berlaku lagi. Apa yang ditasarufkan nanti di akhirat, yang ditasarufkan itu adalah pahala dan amal ibadah gitu. Makanya yang sukses itu apa? Yang banyak mencari bekal. Apa bekalnya? Mencari banyak pahala gitu. Makanya penting kita belajar supaya apa yang kita kerjakan itu betul-betul bisa menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Banyak sekali orang yang amal, cuman amalnya nggak diterima sama Allah. Di antaranya adalah orang yang, mohon maaf, contoh dia bukan agama Islam gitu ya. Bagaimanapun infak sedekahnya besar,
bagaimanapun pengorbanannya besar, misalkan dia suka bagi-bagi sama orang lain, cuman tetap tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak bisa menjadi bekal nanti di akhirat gitu. Maka pentingnya kita mencari ilmu apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita bekal di akhirat. Tanda-tandanya apa? Contoh, kita mencari ilmu untuk bisa memperbaiki sholat kita. Kita mencari ilmu untuk bisa memperbaiki bacaan Quran. Kita mencari ilmu untuk bisa mengerti hukum-hukum muamalah kalau kita tukang dagang gitu ya. Nah, itu semuanya akan menjadi bekal kita di akhirat. Maka amal ibadah itu bukan hanya sholat, banyak sekali ya. Bisa jadi kamu pedagang, tapi pahala kamu lebih besar daripada orang yang sholat. Dengan apa? Dagangnya kamu dengan ilmu gitu. Bisa jadi kamu ibu rumah tangga. Di sini mungkin ada beberapa mustami ini ibu rumah tangga. Tapi pahalanya lebih besar daripada orang yang di depan sejadah, di depan Quran, di depan tasbih gitu kan. Dengan apa? Ibu menjadi ibu rumah tangga dengan ilmu. Yang mana keseharian ibu mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah, didasari dengan ilmu, maka bisa menjadi bekal untuk kita pulang ke akhirat. Nah, itulah golongan pertama orang yang dinamakan al-faizin. Siapa itu al-faizin? Tadi yang sudah dibahas. Al-faizin adalah orang yang mencari ilmunya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo koreksi niat kita nih. Kita yang hadir dalam majelis ini sekarang, tanya sama diri kita, untuk apa sih kita hadir majelis gitu ya, malam-malam gini gitu ya, kalau enaknya sih kita rebahan tiduran gitu kan, udah gitu nonton gitu kan, tapi kok kita malah belajar gitu, malah kumpul di majelis ini. Nah, ayo luruskan niat kita, semoga kumpul kita di sini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa termasuk orang yang alfa izin. Apa alfa izin tadi? Orang-orang yang sukses, orang-orang yang apa namanya eh, amalnya bisa menjadi bekal di akhirat nanti gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, macam-macam orang dalam belajar itu adalah golongan al-mukhotirin. Ini yang bahaya. Al-mukhotirin artinya khatir, bahaya gitu. Siapa orang yang bahaya? Maksudnya apa? Dia di antara pahala dan dosa gitu. Mencari ilmunya di antara pahala dan dosa. Apa kata musannif? Rojulun tolabahu liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah. Dia yang belajar, dia yang dakwah, dia yang ngajar, maksudnya pengen membantu kehidupan dunianya. Contoh, mohon maaf nih, misalkan, eh misalkan saya bilang gini, yang hadir di majelis ini, saya kasih duit 100.000 misalkan ya. Ibu datang ke majelis ini, teman-teman datang ke majelis ini dengan ingin maksudnya dapat uang 100.000 itu gitu kan. Berarti ini termasuk daripada mukhawatir. Maksud kita datang ke majelis ingin ada ingin ada bantuan untuk kita hidup di dunia gitu. Atau misalkan teman-teman ngajar gitu, ngajar Quran, ngajar Iqra, atau teman-teman dakwah juga gitu kan. Misalkan ada misalkan musyarohnya, kemudian lagi atau upahnya, yang mana kita belajar, kita mengajar memang tujuannya itu, nah itu termasuk minal mukhatirin, na'udzubillah, itu lebih bahaya daripada maksiat-maksiat yang bahaya gitu ya. Almuhim itu sangat apa ya, sangat hina gitu. Berarti itu termasuk menjual dunia, menjual agama dengan dunia, nauzubillah. Makanya itu penting kita meluruskan niat. Orang itu, orang yang mukhotirin tersebut, nauzubillah, Allahumma salli minhu, orang yang mukhotir itu adalah orang yang sangat ditakutkan wafatnya dalam keadaan suul khatimah jika dia belum bertaubat. Gitu, nauzubillah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innamal a'mal bil khatim. Bukan hanya biniat ya. Ada hadisnya innamal a'malu biniat, dan ada juga hadisnya innamal a'malu bil khatim. Amal itu tergantung akhir kita. Amal itu tergantung kegiatan akhir kita gitu. Kadang ada orang, dalam hadis disebutkan, ada orang yang seumur hidupnya amalan surga, tapi detik-detik sebelum akhir wafatnya beramal amal ahli nar, maka dia masuknya ahli nar gitu.
Ada juga orang yang seumur hidupnya beramal ahlil jannah, tapi mohon maaf, ada orang yang seumur hidupnya beramal ahli nar, maksiat, mencuri, zina, tapi sebelum ajalnya datang dia beramal ahli surga, maka dia bisa menjadi masuk surga gitu. Itulah maksud hadis innamal amalu bil khatim. Maka nauzubillah kalau ada seorang ulama yang dakwahnya itu ingin mendapatkan kemuliaan, ada seorang talibul ilm yang belajarnya ingin dapat pangkat, ingin dapat harta gitu ya. Sedangkan dia tahu keadaan itu adalah keadaan yang sangat jelek, keadaan yang sangat buruk gitu ya. Maka itu adalah orang yang mukhotir. Apa kata musannif? Orang mukhotir ini kalaupun dia mati ditakutkan wafatnya dalam keadaan sul khotimah jika dia belum bertaubat gitu. Bagaimana dengan kalau dia sudah taubat gitu? Kalau dia sudah taubat, nah semoga Allah terima taubatnya karena kata Nabi SAW apa Allah mencintai orang yang taubat lebih daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir lalu ketemu sama untanya. Pasti senang banget ya. Contoh, teman-teman lagi tersesat di padang pasir. Nggak ada rumah, nggak ada eh, apa namanya, nggak ada warung. Pokoknya padang pasir yang panjang gitu ya. Kita tersesat di sana. Udah tersesat, kendaraannya hilang gitu. Kemudian kita di posisi apa? Di posisi pasrah. Mau kemana kita pergi? Udah kita nggak punya jalan keluar, padang pasir, kendaraan hilang. Tiba-tiba kendaraan kita ketemu, itu, untanya ketemu, pasti seneng banget ya, seneng banget gitu. Maksudnya ada jalan keluar, ada pertolongan gitu kan. Nah Allah itu suka dengan tobat seseorang lebih daripada orang yang ketemu untanya yang udah hilang itu gitu. Maka kata musannif apa? Fa inna ta'iba minadzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertobat daripada dosa seperti orang yang nggak punya dosa. Seperti ada suatu kisah dulu di zaman Nabi SAW ada seorang wanita dia penzina ya. Seorang wanita itu tukang zina. Dia datang sama Nabi SAW bawa anak. Ya Rasulullah, aku udah zina dan apa namanya? Oh, maaf. Dia datang ke Nabi SAW itu dalam keadaan hamil yang pertama. Ya Rasulullah, aku udah zina, aku udah hamil gitu kan. Tapi apa kata Nabi? Mungkin itu anak dari suami kamu kali, kata Nabi gitu. Kata perempuan tadi, bukan ya Rasulullah, betul ini anak zina gitu. Nabi SAW pastiin lagi, eh benar, mungkin anak dari suami kamu gitu kan. Akhirnya Nabi SAW bilang, ya udah, kalau emang itu anak zina, tunggu sampai anak itu dilahirkan. Jadi itu perempuan datang pengen minta hukuman, pengen minta ikop dari Nabi SAW. Lalu kata Nabi, ya udah tunggu sampai anak itu dilahirkan. Habis itu nggak lama kemudian anaknya dilahirkan. Datang lagi itu perempuan sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini anak aku sudah dilahirkan gitu. Tolong hukum aku di dunia sebelum aku dihukum di akhirat gitu. Itu perempuan minta sama Nabi SAW. Kata Nabi apa? Itu anak masih menyusui. Masih ya Rasulullah. Tunggu sampai dia selesai menyusui 2 tahun. Lalu anak itu pulang lagi ke rumah. Perempuan itu pulang lagi ke rumah. Selesai dia menyusui 2 tahun. Dia datang lagi sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, anakku sudah besar. Sudah 2 tahun dan sudah selesai menyusui. Disusui. Tolong hukum aku karena aku tidak mau dihukum di akhirat. Kata perempuan tadi. Singkat cerita itu perempuan dihukum dengan dirajam karena dia zina muhsan dalam satu riwayat, dirajam, dilempari batu sampai dia meninggal. Lalu ketika itu perempuan meninggal, Rasul mau nyolatin dia perempuan, mau disolatin sama Nabi. Kata sahabat apa? Ya Rasulullah, nggak salah kamu nyolatin orang yang udah zina gitu kan. Apa kata Nabi? Dia sudah bertaubat dengan taubat dan nasuha yang seandainya taubatnya itu dibagikan ke seluruh penduduk Madinah, nggak akan cukup. Kalau seandainya taubat itu dibikin seperti bentuk barang, dibagikan ke seluruh penduduk Madinah nggak akan cukup. Maksudnya apa? Lebih banyak pahala tobat itu perempuan daripada banyaknya penduduk orang di Madinah gitu. Makanya kata musannif apa? Fa inna ta'iba minadzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Kalau taubatnya taubatan
nasuha gitu. Apa taubatan nasuha? Taubat nasuha itu betul-betul taubatnya berazam gak akan diulangi lagi gitu. Menyesal yang pertama, taubatan nasuha itu dia menyesal. Yang kedua adalah dia berazam supaya tidak mau lagi kembali. Yang ketiga dia beristighfar atas dosa-dosanya. Itu tanda-tanda orang yang taubatan nasuha gitu. Maka nauzubillah bagian orang yang tadi mukhatir tadi, apa kata musannif? Kalau dia belum taubat daripada maksiatnya itu, yang mencari ilmu itu pengen ada maksud lain, pengen pangkat, pengen harta gitu kan. Lalu dia taubat dari maksiat dia itu, insya Allah Allah ampuni daripada dosa-dosanya. Maka teman-teman sekalian, pentingnya kita luruskan niat ya. Maksudnya kita belajar itu karena apa? Pengen disebut ulama kah? Pengen disebut pintar kah? Gitu. Bukankah di atas langit ada langit lagi gitu kan? Kalau misalkan teman-teman bilang misalkan, oh iya, contoh ya, saya pintar misalkan gitu. Bukankah saya punya guru gitu? Atau teman-teman merasa teman-teman sudah pintar, bukankah teman-teman juga punya guru? Bukankah guru-guru kita juga punya guru lagi gitu kan? Di atas langit itu ada langit teman-teman. Jadi jangan kita merasa kita yang paling bisa, kita merasa kita yang paling pintar gitu kan. Jangan juga kita menjadi orang yang sombong. Apa orang sombong? Orang sombong itu nggak mau dengar nasihat dari orang lain. Nauzubillah gitu ya. Maka ayo luruskan niat kita mencari ilmu. Nauzubillah termasuk orang yang mukhawatir tadi. Orang yang mencari ilmunya pengen ada maksud dunia. Yang ketiga adalah rojulun salithun istahwadha alaihi syaitan fatakhadha ilmahu di'atan ila mukhatir. Yang ketiga halikin. Halikin itu apa? Orang yang tadi sifat mukhatirnya dilanjutin. Nggak taubat dia dari sifat mukhatirnya. Mencari ilmunya itu betul-betul ingin memperbanyak harta, pengen menaikkan derajat, pengen nambah followers, pengen nambah pujian. Nauzubillah, orang yang nggak taubat daripada itu perkara termasuk orang yang halikin. Apa halikin? Orang yang celaka, orang yang binasa, orang yang hancur. Sebenarnya dia lebih pahit daripada racun gitu. Dia lebih bahaya daripada dajjal sekalipun. Nauzubillah. Apa kata Nabi SAW? Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku, kata Nabi, ada perkara yang lebih aku takutkan daripada kalian, daripada dajjal. Dajjal itu kan terkenal apa namanya banyak sekali ya fitnah dunia itu dajjal nanti hari kiamat nanti nauzubillah. Sekarang udah ada tuh keturunan-keturunan dajjal yang pakai bajunya pendek-pendek itu keturunan-keturunan dajjal semua nauzubillah. Nah, maka kata Nabi SAW lebih takut Nabi itu lebih takut kalian daripada Dajjal. Siapa kalian? Faqila, waman hum ya Rasulullah? Siapa yang Nabi takutkan daripada Dajjal? Kata Nabi, Nabi lebih takut sama ulama su. Siapa itu ulama su? Ulama su adalah ulama yang buruk. Ulama yang tidak baik. Gitu kan. Apa yang tidak baik itu yang tadi termasuk daripada halikin. Yang belajarnya, yang mengajarnya, yang taklimnya gitu. Pengen untuk kedudukan dunia. Pengen untuk fakhr. Pengen untuk sombong. Pengen untuk memperbanyak hartanya. Pengen untuk menjajah dunia. Na'udzubillah gitu ya. Maka kita lihat teman-teman sekalian. Bagaimana Allah tundukkan dunia pada ulama. Apa itu maksudnya? Lihat. Kalau kita mengejar dunia, dunia akan memperbudak kita. Tapi kalau kita mengacuhkan dunia, dunia akan mengejar kita. Itu sifat anehnya dunia. Sekarang berapa banyak orang yang sama Allah dikasih keluasan rezeki, tapi hatinya nggak bersyukur gitu. Punya A pengen B, punya B pengen C gitu. Banyak banget sekarang itu penyakit-penyakit hati daripada hubud dunia gitu. Karena dunia itu teman-teman sekalian kalau dikejar gak ada ujungnya, benar-benar gak ada ujungnya. Contoh, handphone misalkannya. Lagi musim series A gitu. Udah kita beli series A, keluar lagi series B gitu.
Udah kita beli series B, keluar lagi series C. Jadi nggak ada ujungnya kalau kita kejar gitu. Jadi lama-lama kita diperbudak sama dunia. Teman-teman sekalian punya punya mobil satu. Oke, nyuci mobilnya sekali seminggu. Teman-teman punya mobil dua, nyuci mobilnya seminggu dua kali. Teman-teman punya mobil tiga, nyuci mobilnya seminggu tiga kali. Lama-lama teman-teman punya mobil tujuh, nyuci mobilnya tiap hari gitu. Artinya apa? Kalau kita semakin ngejar dunia, dunia akan memperbudak kita gitu. Kita kerja untuk dunia jadinya gitu kan. Kita cari duit untuk dunia gitu. Karena memang tujuan kita dunia. Nggak puas dengan satu harta, cari lagi, cari lagi, cari lagi gitu. Tapi kalau kita menjadikan dunia hanya nyebrang doang, ya udah sekedar kita punya kecukupan untuk kita bayar zakat, untuk kita hidup tidak meminta pada orang lain, untuk kita hidup tenang, untuk kita bisa mengembangkan ilmu gitu kan. Akhirnya kita acuhkan dunia, dunia akan datang kepada kita gitu ya. Jadi kalau kita ingin apa namanya dikejar dunia, kejar dulu pemilik dunianya gitu. Kejar dulu Allahnya. Bangun malamnya lebih dilamain lagi, kejar Allahnya, kejar pemiliknya gitu kan. Nanti dunia akan mengikuti kita. Kita lihat ya, guru kita sekalian Sayyid Habib Umar. Beliau itu hari-harinya ngapain? Hari-harinya belajar, mengajar gitu. Saya saya dapat cerita dari tangan kanannya beliau tuh, salah satu ulama juga. Beliau itu dari subuh, dari tahajud sudah murojaah Qur'annya, 30 juz sudah dimurojaah tanpa kelewat, tanpa kelewat. Tiap subuh, tiap tahajud itu, pokoknya kita setengah empat kalau waktu dulu saya dari Zaro ya, setengah empat kita ke musola itu Habib sudah mulai zikir, sudah mulai wirid. Itu tuh setengah empat tuh udah wiridnya, nggak tahu sholatnya jam berapa, nggak tahu murojaah Qur'annya jam berapa. Hari-harinya sibuk dengan belajar, sibuk dengan menjaga hafalannya, sibuk dengan menjaga ilmunya. Nanti habis keluar musola itu setengah enam, beres wirid itu, Habib langsung daras, daras fajar. Daras fajar itu sampai jam 6, setengah atau setengah 7. Habis itu Habib sarapan sama anak-anaknya, disitulah anak-anaknya belajar kitab sama Habib di situ. Jadi anak-anak Habib itu keluar dari rumah tuh udah jadi ulama semua karena diajarin sama bapaknya tiap tiap sarapan gitu, tiap pagi. Jadi kalau kita lihat kegiatan beliau itu tiap hari dari pagi sampai pagi lagi ya belajar, ya mengajar, ya dakwah gitu. Beliau itu menjadi imam terawih tanggal 17 hataman Quran, hampir tidak pernah ada salahnya hafalan Quran dengan usia beliau yang bukan usia muda lagi, bisa menjaga hafalan Quran sedemikian mungkinnya, tentu dengan perjuangan. Apakah beliau mengejar dunia? Dunia yang mengejar beliau. Apakah beliau butuh pada dunia? Butuh. Kita tinggal sama dunia. Tapi jangan kita yang mengejar. Kejar pemilik dunianya gitu. Kalau kita kejar dunianya, nauzubillah, termasuk daripada orang yang halikin. Gitu. Dakwahnya kita memang untuk sampainya ilmu, tidak ada maksud dunia. Nauzubillah. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna lima taf'alun? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Ini hati-hati juga nih. Setelah keluar dari majelis ini, teman-teman mungkin membawa bekal ilmu ya, saya juga sama membawa bekal ilmu yang perlu kita dakwahin lagi, yang perlu kita sampaikan lagi. Cuman hati-hati, hati-hati ya teman-teman ya. Tidak semua orang yang dakwah itu apa namanya selamat gitu. Karena kalau kita menyampaikan satu perkara, lalu kita hanya ngomong tapi kita nggak ngamalin, itu luar biasa di samping Allah suatu kemurkaan. Maka ketika kita menyampaikan satu ilmu, kita niat sampainya itu ilmu khususnya untuk kita sendiri gitu. Jadi misalkan ya, misalkan ada di antara teman-teman yang punya majelis, punya jamaah gitu, punya santri atau punya anak juga gitu kan. Anaknya juga kan
diajarin sama ibunya gitu kan. Kalau kita menyampaikan satu perkara sama orang, itu yang pertama kita harus ingat tanya hati kita menyampaikannya untuk apa. Karena mereka lihat zahir kita, tapi Allah lihat batin kita. Ya, seperti ini. Sekarang kumpul di majelis ini sekitar 38 orang. Yang saya tidak kenal semuanya. Mungkin ada salah satu atau satu dua orang yang saya kenal. Antum semua datang melihat zahirnya saya. Antum semua mendengarkan saya melihat zahirnya saya. Tapi kan yang tahu batinnya saya itu Allah, gitu kan. Jadi apa yang saya sampaikan itu, pertama saya menyampaikan, saya benar-benar mengoreksi diri, apakah apa yang disampaikan ini betul-betul Allah pandang atau tidak gitu. Jadi pentingnya kita ketika kita dakwah, ketika kita menyampaikan ilmu, muraqib, yuraqib qulubana. Maksudnya apa? Mengecek hati kita, ini Allah bakal suka nggak nih dengan cara kita kayak gini nih? Allah ridho nggak nih dengan majelis ini nih gitu kan? Kalau sampai Allah nggak ridho, dibalik saat yang pertama ridho, yang kedua murka, nggak ada tengah-tengahnya. Mau ridho atau murkanya Allah gitu. Ya nauzubillah. Jadi penting kita apa namanya kuasai hati kita. Penting kita tanya hati kita, apakah belajar ini antum di sini betul karena Allah atau tidak gitu. Gitu. Ya. Maka apa kata musannif? Fakun ayyuhat talib minal fariqil awal. Sudah kita tadi pelajari tahap-tahapnya. Fakun ayyuhat talib. Jadilah kamu, wahai para pencari ilmu, termasuk golongan yang pertama. Siapa golongan pertama? Golongan orang yang belajar dan mengajarnya maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau kamu mulai masuk pada golongan yang kedua, maka jauhilah golongan yang ketiga, kata Musa Salih. Fatahlik halakan la yurja ma'aka falahuka. Maka kalau kamu sampai ke golongan yang ketiga tadi minal halikin, kamu akan celaka yang mana kecelakaannya nggak akan bisa diharapkan selamatnya gitu ya. Maka itu ya. Ini masih mukadimah aja ya, mukadimah kata musannif. Apa intinya? Kita belajar, semua orang yang belajar itu ada dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapan yang paling Allah ridhoi adalah al-faizin, belajar maksudnya karena Allah. Yang kedua, yang kita harus hati-hati kalau mulai ada maksud dunia. Yang ketiga, harus kita jauhi kalau sudah masuk pada maksudnya dunia. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Lanjut lagi. Fa in qulta fama bidayatul hidayah liujarriba nafsi fiha. Nah, ini sebagai judulnya ya, bidayatul hidayah. Fa'lam anna bidayataha zahirut taqwa wa nihayatuha batinut taqwa. Fala aqibata illa bittaqwa wala huda illa lil muttaqin. Sebagaimana judul pembahasan kitab ini, bidayatul hidayah. Apa itu bidayah? Bidayah itu permulaan. Bidayah itu awal, titik awal. Bidayah itu ada, ketika kita bilang awal, berarti ada akhir. Awalnya dimulaikan dengan takwa dan diakhiri dengan takwa juga. Kata musannif, bidayahnya itu zahirut takwa, bagian zahirnya takwa, nihayahnya atau ujungnya bagian batinnya takwa. Gitu. Karena kita dari awal kita hidup itu dititipkan takwa dan kita kembali dengan takwa juga gitu. Apa itu takwa? At-taqwa ibaratun an imtitsali awamirillah wa jitinabi nawahi. Takwa itu adalah satu ibarat, satu ibarah tentang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah takwa. Gitu. Atau garis mudahnya ya, garis mudahnya takwa itu adalah takut. Takut. Takut apa? Takut sama Allah, itu takwa. Ketika kita takut sama Allah, kita gitu. Apa namanya? Ada satu cerita ya. Dulu waktu itu saya lagi halangan, waktu zaman saya nyantri ya. Saya lagi halangan, terus saya sedih gitu. Orang lain kok puasa bisa ngaji gitu ya. Orang lain bisa tadarus. Terus saya nggak bisa karena lagi halangan.
Habis itu guru saya lihat, mungkin saya kelihatan sedih, guru saya nyapa, Miftah, ente kenapa? Sedih Ustazah, saya bilang. Orang-orang Ramadannya bisa hataman, orang-orang Ramadannya bisa tarawehan, saya lagi halangan gitu. Apa kata guru saya? Lalu kenapa ente harus sedih gitu? Ya sedih, orang dapat pahala, saya enggak, kata saya gitu. Kata siapa yang nggak dapat pahala? Ya kan orang lain ibadah, saya nggak ibadah, saya bilang gitu kan. Apa kata guru saya? Takwa apa gitu kan? Saya kalau ditanya guru kan, kita itu kalau di hadapan guru tiba-tiba jadi orang yang rada loading gitu. Karena takut di hadapan guru itu, kalau guru tanya tiba-tiba nggak tahu gitu. Kata guru saya, takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah gitu. Nah, terus saya bilang, ente nggak sholat, ente nggak ngaji Quran di bulan Ramadan, karena itu larangan dari Allah. Dan perintah Allah, orang yang haid nggak boleh sholat. Perintah Allah, orang yang haid nggak boleh baca Quran. Berarti kamu juga dapat pahala gitu. Saya diam aja. Betul juga ya. Nah, berarti dalam 1 bulan itu umumnya perempuan haid 7 hari. Kalau hitung-hitung pahala sama laki-laki, laki-laki 30 hari tidak pernah bolong sholat. 30 hari tidak pernah bolong tadarusnya. Kalau kita 30 hari, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 7 hari. Tentu pahala kita lebih kurang dari laki-laki, gitu kan. Tapi kata guru saya, pahala kita bisa sama walaupun kita tidak ibadah dengan apa? Dengan kita memahami konsep takwa. Takwa itu apa tadi? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka ketika kita tidak sholat, kita sedang menjalankan perintah Allah. Yang mana kita tidak boleh sholat. Itu termasuk daripada takwa gitu. Ya. Maka ketika teman-teman lagi haid, teman-teman lagi halangan, niatkan meninggalkan sholat karena menjalankan perintah Allah. Niatkan meninggalkan tadarus karena menjalankan perintah Allah. Ya Allah, saya tinggalkan sholat saya hari ini. Ya Allah, saya tinggalkan tilawah saya hari ini karena memang ini larangan dari Allah. Ini termasuk perintah dari Allah. Gitu. Maka itu namanya takwa gitu ya. Tuh. Fahuma qismani. Nah, ini bentar lagi masuk pada eh, apa namanya, pembukaan kitabnya. Jadi intinya kitab ini itu membahas 2 perkara. Yang pertama to'at, yang kedua masih jauh. Yang tadi pembukaan sudah selesai. Al-qismul awal fit to'at. Qismul awal itu fit to'at. Ini akan panjang lagi pembahasannya kalau kita masuk pada bab awal. Sebelumnya teman-teman sekalian ada yang mau didiskusikan, silahkan. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian materi dari Ustazah Miftahul Jannah. Syukran katsir, jazakumullah khair Ustazah. Nah, selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Pada teman-teman bisa mengajukan pertanyaan via kolom chat atau nanti yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Namun sebelum itu ada penampilan dulu dari Adminah. Ada pembacaan puisi dari Kak Caca. Kepada Kak Caca dipersilahkan. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Ustazah izin membacakan puisi. Wahai murabbi, jiwa kami, di setiap lafaz yang kau ucapkan, ada cahaya yang meresap ke relung hati, menghidupkan jiwa-jiwa yang hampir mati, mengajarkan cinta kepada ilahi. Kau hadir bagai mentari pagi, mengusir kelam, memberi arti. Dengan sabar, kau rajut asa pada hati yang terkadang lupa. Bukan hanya ilmu yang kau bagi, tapi keteladanan cinta yang suci. Kau tunjukkan jalan menuju surga dengan lisan akan perbuatan yang penuh makna. Wahai murabbi, bagaimana kami membalas pengorbanan dan cintamu saat setiap langkahmu adalah bukti bahwa hidupmu adalah untuk dakwah suci, menghidupkan jiwa dengan iman sejati. Semoga Allah selalu menjagamu, memberi ridho dan rahmat di setiap langkahmu. Engkaulah hadiah tiada tara, murabbi ruhi, engkau cahaya bagi kami.
Amin. Syukran. Ustaz. Jadi ini, Barakallah fiik. jadi ini temanya Hari Guru yang tertunda, peringatan Hari Guru yang tertunda. Awalnya minggu kemarin mau Masya Allah. dibacakan. Barakallah fiik. Masya Allah. Ya, kita langsung masuk sesi tanya jawab ya, Ustazah. Silahkan. Ahlan bikum. Hmm. Kepada teman-teman yang mau bertanya, nanti yang mau bertanya langsung bisa raise hand ya teman-teman. Kita bacakan pertanyaan via kolom chat dulu. Tadi ada. Oh ini. Maaf mau nanya. Untuk taubat nasuha, apa ada doa khusus dan zikir khusus? Gimana? Untuk taubat nasuha, apakah ada doa khusus dan zikir khusus? Apakah ada doa khusus, zikir khusus untuk taubatan nasuha? Em, Kalau Nabi SAW adalah orang yang maksum ya, orang yang terjaga, orang yang apa namanya dicap tidak akan pernah membuat maksiat. Tapi Nabi SAW senantiasa setiap hari itu baca istighfar sehari 70 kali, dalam satu riwayat sehari 100 kali gitu. Nah, maka kalau menurut saya Allahumma tub alaina taubatan nasuha itu banyak sekali doanya ya. Allah terimalah taubat sambal, udah tahu pedas dicocol lagi gitu ya. Udah tahu itu pedas sambalnya, kita colek lagi, makan lagi, pedesan minum lagi, colek lagi, makan lagi. Itulah tobat kita. Saya pun sama, kadang udah tahu itu maksiat, udah tahu itu salah gitu kan. Kita ulangin lagi, istighfar lagi, ngulangin lagi. Tapi Allah nggak bakal pernah bosan nerima tobat kita selagi kita banyak istighfar. Jadi kalau amalan khusus untuk kita apa namanya taubatan nasuha, sebenarnya taubat itu adalah pembuktian, teman-teman. Butuh pembuktian, bukan hanya dengan zikir ataupun doa sama Allah. Yang tadi saya sebutkan, taubatan nasuha itu tiga. Yang pertama, kita menyesal. Yang kedua, kita berazam untuk tidak kembali. Yang ketiga, kita istighfar banyak-banyak. Jadi kalau kita cuma di hadapan Allah, ya Allah ampuni tobat, Allah terima tobatku, ya Allah ampuni dosaku. Tapi kita ngulang lagi, itu bukan taubatan nasuha. Kata Allah gini, ya sama aja diulangin lagi gitu kan. Nah, jadi nggak ada ujungnya gitu. Taubatan nasuha itu apa? Yang tadi tiga, teman-teman. Istighfar, menyesal, dan berdoa tidak akan kembali lagi dalam itu doa, dalam itu maksiat gitu. Gitu mungkin. Teman-teman, apa ada yang masih mau bertanya? Oh, ini masih ada dari Saudari Tika. Ustazah, bagaimana kalau dosa yang dulu masih teringat-ingat, sehingga susah move on dari dosa yang dulu? Dosa-dosa masih ingat-ingat gitu. Kenapa ini ingat-ingat? Sebenarnya gini, ketika ingat dosa itu suatu hal yang sangat mulia, Kak. Betul. Orang itu Allah lebih suka orang yang taubat daripada orang yang merasa tidak bersalah. Kayak kita sehari-hari, ketika berarti orang yang Allah pilih luar biasa, masih keinget-inget gitu dosanya. Tapi kalau cuma nginget tapi nggak istighfar, itu sama aja. Gimana kalau misalkan kita susah move on? Sebenarnya bagusnya itu memang kita nggak move on dari kesalahan. Memang bagusnya seperti itu. Sehingga kita merasa itu salah dan kita nggak ngulangin lagi gitu. Contoh, dulu kita pernah buka aurat. Mungkin setelah balik, kita nggak langsung tutup aurat misalkan. Mungkin ada yang haidnya kelas 2 SMP dan melewati masa SMP tapi nggak berjilbab misalkan ya. Lalu kita masih ingat-ingat aja dosa-dosa itu. Justru itu yang harusnya kita kerjakan sehingga kita malu untuk ngulang lagi karena masih ingat. Tapi ingatnya itu dengan plus taubat, bukan ingat doang gitu kan.
Ingat plus taubat. Yang bahaya adalah orang yang nggak ingat dengan kesalahan sendiri. Watados, wajah tanpa dosa. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Nauzubillah. Seperti lisan ini mudah banget tuh gibah ya. Gibah, namimah, adu domba, luar biasa. Makanya disebutnya buah bibir. Karena manis kalau diucapkan gitu. Nah, terus kita satu kali gibah, kita nggak ngerasa dosa. 2 kali gibah, oh iya dosa. 3 kali gibah, udahlah nggak apa-apa. 4 kali merasa ini hal yang biasa. Jadi lupa kalau gitu dosa gitu. Jadi sebenarnya orang yang ingat dosa itu adalah orang yang Allah pilih supaya tidak mengulanginya lagi gitu. Jadi kalau ketika ingat dosa, susah move on dari dosa, justru itu suatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuman anugerah yang sebenarnya adalah yang kalau kita ingat dosa, kita istighfar. Ingat dosa, istighfar, ingat dosa, istighfar gitu. Jangan ingat dosa tapi dikerjain lagi gitu. Nauzubillah. Kak Nadira, izin bertanya silakan. Untuk anak-anak yang masih dalam proses membaca Al-Quran, tapi sudah masuk masa pubertas mengalami haid, apakah tetap diperbolehkan membaca Al-Quran? Nah, karena Dira untuk baca Quran itu untuk orang haid tidak boleh ya, apa namanya, dengan niat taklim. Yang boleh itu membaca Al-Quran dengan niat zikir kalau memang kita sudah istiqomah bacanya. Contoh misalkan saya ini lagi haid, alhamdulillah, eh ini bukan saya ini apa ya, contoh nih, contoh saya istiqomah sebelum tidur baca tabarok, contoh istiqomah baca tabarok. Ketika haid boleh nggak saya baca tabarok? Jawabannya boleh, karena tabarok adalah surat yang senantiasa saya baca setiap hari. Sudah istiqomah tiap hari dibaca sehingga lagi haid pun boleh baca tabaroknya gitu. Tapi kalau misalkan ke istiqomah kitanya kelewat-lewat, lagi sucinya kelewat-lewat, maka lagi haid nggak boleh. Terus bagaimana orangnya untuk belajar Al-Quran? Jawabannya tetap gak boleh ya Kak Nadira. Kalau misalkan pendapat ulama lain yang membolehkan, silahkan dibawa, dipakai karena memang ada yang membolehkan. Tapi kalau saya sendiri, kalau untuk belajar gak boleh. Saya kalau ngasih jawaban ke orang itu, yang bolehnya kalau niatnya zikir, niatnya mau idoh itu apa? Nasihat, seperti tadi saya bacakan ayat Quran, dengan niat untuk nasihat itu boleh. Sedangkan lagi haid gitu. Untuk belajar lebih utamakan, jangankan ada ikro ya, bisa untuk ikro dulu. Fanuzaza silahkan. Saya pernah dengar dari salah satu ulama, jika seseorang berzina, tetapi orang tersebut taubatan nasuha, dan setelah itu menikah, maka dosanya terhapus dan menjadi pahala. Sedangkan Ustaz tadi bilang ada seorang ibu yang pernah berzina, lalu mengakui dosanya, lalu minta dihukumi di dunia, agar tidak dihukumi di akhirat. Apakah masih berlaku hukum rajam setelah seorang taubatan nasuha? Jadi cerita ibu-ibu tadi yang di zaman Nabi itu memang dia orang yang membuktikan taubatnya gitu. Zaman sekarang tidak ada apa namanya, zaman sekarang negara kita ini tidak memakai hukum agama. Jadi taubatan nasuha apakah cukup? Jawaban saya itu Allah yang tahu. Cukup atau tidaknya itu Allah yang tahu. Cuman hukum fikih tetap orang yang berzina itu dirajam gitu. Tetap hukum fikih orang yang berzina itu berajam. Apakah dosanya dihapuskan setelah dia menikah? Dosa dihapuskan setelah dia taubatan nasuha. Dan yang tahu taubatan nasuha itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak menikah setelah berzina, itu lebih bahaya lagi gitu kan. Lebih ladang zina lagi untuk kedepannya. Maka hendaknya orang yang zina lebih baik untuk menikah supaya tidak mengulangi lagi kesalahannya. Adapun masalah penerimaan taubat dan dihapuskan dosa itu Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Kalau cerita wanita tadi memang dia sendiri yang minta untuk dirajam gitu. Kurang lebih seperti itu. Silakan Kakak Hafiza. Lagi haid mengajar ngaji terus kita datang ke musola Ustaz apakah boleh? Oke. Kakak Rosida mengajar ngaji. Barakallahu fiik. Allah muliakan Kak Rosida di dunia juga di akhiratnya. Untuk orang yang haid masuk masjid, berarti itu ya pertanyaannya tadi apa sih?
Oh ya, mengajar ngaji apakah boleh gitu? Untuk mengajar ini banyak sekali perdebatan ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Guru saya pun bermacam-macam. Ada yang lagi haidnya ngajar ngaji, ada yang enggak gitu. Kalau saya sendiri lagi haid tidak sama sekali membaca Al-Quran, kecuali untuk yang tadi saya sebutkan. Mau itu penjagaan ataupun wirid gitu. Kalau saya lagi haid, bagaimana anak-anak ngafal Quran? Saya lebih ke mendengarkan tasmi gitu, mendengarkan hafal mereka. Saya nggak talkin mereka gitu. Karena apa? Karena saya lebih hati-hati aja, takutnya kepleset niat gitu, maksudnya. Untuk musola, musola itu bukan masjid ya. Musola itu tempat sholat. Hukumnya apa? Boleh masuk orang yang hadas. Kalau masjid itu nggak boleh. Inilah uhilul masjid haid walal junubi. Nabi tidak halalkan orang yang haid dan orang junub masuk masjid. Kalau musola gimana? Musola silahkan aja. Kalau masjid tidak boleh. Nanti kalau masalah masuk masjid ini juga banyak ikhtilaf ulama ya. Ada kaidah yang berkata al hukmu yaduru ma'al ilah wujudan wa adaman. Hukum berjalan dengan ilahnya ada atau tiadanya. Jadi dalam hukum fikih itu diharamkan orang masuk masjid karena mengotori. Sehingga kalau ilat mengotorinya tidak ada, hukumnya tidak haram. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat tetap tidak boleh maupun mengotori ataupun tidak. Bagaimana jalan keluarnya? Menurut saya orang yang haid mending tidak usah masuk masjid, lebih hati-hati lagi. Tapi kalau kakaknya memang butuh masuk masjid, misalkan kakaknya mengajar, kalau kakaknya nggak ngajar, nggak masuk masjid, anak-anaknya bakal kabur misalkan, silakan masuk masjid, asalkan yakin tidak mengotori gitu. Asalkan yakin tidak mengotori begitu kurang lebihnya. Bagi teman-teman, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi dibahas. Semoga ada manfaatnya, semoga ada kebaikannya. Berhubung waktu juga sudah hampir habis. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan dititip sama Kak Nabila. Nanti insya Allah saya balas di WhatsApp. Kalau misalkan saya tidak tahu, saya akan jawab tidak tahu. Karena la adri nisful ilmi. Perkataan tidak tahu adalah setengah daripada ilmu. Jadi teman-teman jangan malu untuk bilang nggak tahu. Kalau kita nggak tahu jawabannya, kita bilang la adri nggak tahu. Tapi kalau selagi kita tahu, jangan menyembunyikan ilmu, kita balas gitu, kita jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua diberkahkan umurnya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan usahanya, diberkahkan keturunannya, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian diistiqomahkan dalam mencari ilmu, dalam belajar mengajar, kemudian lagi disukseskan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan daripada saya dan daripada syaitan, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.